pujian. Mari masing-masing pribadi bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Mari bersyukur, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Naikkan mazmurmu yang terbaik bagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, Bapak Ibu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidupmu dan hidupku. Terlalu banyak kejadian yang Tuhan boleh lakukan dalam hidupmu. Mari naikkan ucapan syukurmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini engkau merasa Tuhan ini sulit bagi kami, mungkin hari-hari ini engkau merasa engkau sedang ada dalam titik terendahmu. Bapak Ibu Saudaraku, justru di saat engkau di posisi yang rendah, Tuhan mau nyatakan kuasa-Nya. Justru di saat kelemahanmu itu, kuasa Tuhan nyata. Mari bersyukur kalau Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidupmu. Karena kita percaya bahwa proses itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Mari bawa hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Mari deklarasikan bahwa engkau punya Tuhan yang besar, bahwa engkau punya Allah yang berkuasa, bahwa engkau punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, kedepannya Tuhan pasti tolong. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kuasa
sungguh besar, sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, kami ini anak-anak-Mu dan kami dikasihi Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi Tuhan memuji, meninggikan, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kita tidak perlu takut bahaya, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Katakan bersama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bersama-sama kita katakan, tak pernah Dia janji hari konbanan, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi apa Bapak Ibu? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan kanan kirimu Bapak Ibu, katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, 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 Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. Wow. Bersama yuk. Wow.
siapkan hati kita sejenak untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita sejenak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat sukacita surga di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh memuji, menari, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun kondisi kami hari ini, kondisi kami baik, tidak baik, sehat ataupun sakit, mungkin kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Itu tidak akan menghalangi kami untuk kami menyembah Tuhan. Kami mau tetap mengatakan Tuhan Engkau baik. Selamanya Tuhan, kami mau sembah Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Allah, Bapa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu.
Kami di dalam hadirat Tuhan kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembahkan ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kasih setia Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa. Engkau baik, teramat baik dan sangat baik bagi kami. Bukan sekedar kata-kata, tetapi itu suatu pernyataan yang terbukti dari sikap sepanjang kami hidup. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Kami bisa hari ini ada beribadah di sini kemurahan Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang sudah tiada oleh karena mungkin COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi kami masih ada di sini. Maka kami bisa mengatakan Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan masih menolong kami dan selamanya Tuhan tetap sama. Meskipun demikian kami tetap bersyukur kalau ada keluarga saudara kami yang sudah mendahului kami, bukan karena kurang rahmat-Mu dan setia-Mu, tetapi Engkau lebih mencintai mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, masih ada kertas-kertas yang kosong yang belum tertulis yang kami harus lukis untuk memuliakan dan mengerjakan perkara yang besar yang Tuhan siapkan bagi kami. Terkhusus sebelum kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan pada saat pagi hari ini, hamba berdoa buat Bapak Gembala, sahabatku, yaitu Pak Pendeta Anang Supekso. Tuhan mendengar di beberapa waktu yang lalu beliau sakit. Saat ini Tuhan hamba berdoa menumpangkan tangan ke atas beliau. Angkat segala sakit, kelemahan pada jantungnya. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala gangguan-gangguan Engkau cabut dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang sudah melakukannya di tempat yang lain, pada orang yang lain yang berbeda. Engkau melakukan perkara dahsyat buat hamba-Mu Pak Pendeta Anang, Pak Gembala di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur kasih Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyembuhkan segala sakit kekelemahan tubuhnya, khususnya jantung hamba-Mu. Ganti dengan jantung yang baru, karena Engkau memiliki perbendaharaan yang baik di kerajaan-Mu di sorga. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, ganti dengan jantung yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar tanpa pengurapan dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami bersandar sepenuhnya untuk pemberitaan firman hari ini yang akan diteguhkan dengan perjamuan kudus ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 14, 15 dan 16. Ya, saya baca ya. Sama tadi yang lagu itu guys. Karena saya mau pengen bawa saudara kepada suatu situasi yang dimana saudara bisa mengerti dan mengenal hatinya Tuhan saat ini kepada kita. Saya kasih contoh ya. Ini kan saya dosen ya, ada di beberapa STT. Jadi nggak gampang untuk menceritakan suasana hati Tuhan kepada jemaat itu nggak gampang. Tapi ketika kita mengerti hati satu dengan yang lain, jadi mudah. Saya kasih satu contoh nih. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Keluaran pasal 20, 10 hukum Taurat. Ya kan? Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan dan menyembah kepadanya, sebab aku adalah Allah yang cemburu, kata firman Tuhan. Nah, gimana menjelaskan Tuhan yang cemburu dengan mudah itu? Bapak Ibu, gimana cara menjelaskannya Tuhan yang cemburu dengan mudah? Kita aja, saya suami, ya kan? Kita orang Kristen itu penganut monogami. Monogami ya, beristri satu, dan mono andri, bersuami satu, ya kan? Kalau dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku sebab aku adalah Allah yang cemburu. Coba ini kan istri saya bilang sama dia, izin ya, aku mau tinggal 1 hari dengan perempuan lain, gimana nih? Diambil periuk sama dia, dipukul kepala saya. 1 hari loh, betul kan? Udahlah jangan 1 hari, 2 jam aja. Diambil sama dia apa? Kuali, ditimpuk saya, betul kan? Udah jangan 2 jam, 30 detik aja. Tik, 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 ada di hatiku seorang wanita lain. Bagaimana? Bagaimana? Mau nggak? Ya kan? Begitu juga dengan Tuhan. Kita aja nggak mau ada orang lain di hati kita. Ya kan, betul ya? Apalagi Tuhan. Nah, itu orang kadang-kadang kurang memahami dan kurang mengerti hal-hal seperti begitu. Tapi kalau kita memiliki hati, Tuhan memiliki hati, bagaimana cara menyelami hati Tuhan dengan kehidupan kita rasakan. Nah, khotbah ini juga akan seperti begitu. Jadi, ini pertama kali saya berkenalan dengan saudara akan ingat ya. Itu pendeta yang khotbah nyanyian itu loh, jangan salah menilaiku. Kan gitu ya. Jangan salah menilaiku. Nah, itu dia. Itu pendetanya itu, pendeta jangan salah menilaiku. Oke, kita buka aja ini sambil dipersiapkan multimedia. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 16. Saya baca ya. Saya baca ayat 14. Alkitab berkata seperti begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ini ceritanya adalah seperti kita. Alkitab mengatakan Sion berkata. Sion itu gambaran saya, gambaran gereja. Sion itu gambaran Pak Pendeta Anang, gambaran istri saya, gambaran dari Amang Sianipar, gambaran kita semua. Sion itu Israel, Sion itu adalah kita. Amin. Nah, artinya di sini mungkin tadi WL mengatakan seperti ini. Mungkin saat-saat ini kondisi kita ini berkata, Tuhan di mana? Tuhan, situasi seperti begini, tadi sempat cerita dengan Pak Gembala. Tantangannya bukan dari luar, tapi tantangannya dari dalam. Kalau dari luar saya bisa mengerti, tapi tantangannya dari dalam diri sendiri, dari kita sendiri. Tuhan di mana ya?
Kok rasanya nggak adil? Seolah kita ditinggalkan Tuhan ya Pak. Saya nggak tahu pengalaman saudara dan saya, pengalaman semua jemaat yang ada di sini. Satu persatu saya nggak paham. Tapi kalau pada hari ini diantara kita mengalami perasaan yang sama, ayat 14 itu, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya kan? Apakah perasaan saudara seperti itu saat ini? Hari ini Tuhan ingin menjawab keraguan saudara itu. Kesepian hatimu itu, kesepian hati saya, Tuhan ingin jawab dengan 4 jawaban. Itulah khotbah saya. 4 jawaban Tuhan, bahwa Tuhan never leave us alone. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Oke, sekarang sudah ketemu lagu tadi. Kita dengar lagu ini. Selesai dengar lagu ini, kemudian kita baca ulang ayat ini. Beda Pak rasanya Pak. Kalau yang pertama tadi rasanya kayak minum air putih gitu Pak. Tapi setelah dengar lagu ini, orang Jawa bilang, wah jelek. Iya Pak ya. Sudah. Sambil dengeran di sini ya. Oke, tenang, saya orang karismatik. Jadi ketika dipasang seperti begini, lah Pak pendetanya duniawi nih. Lagunya lagu dunia. Enggak, memang saya suka karaoke. Karaoke-nya bukan di ruang karaoke sama mertua saya. Siapa di sini yang seneng karaoke sama mertuanya? Saya itu loh. Artinya apa? Saudara bisa rasakan. Saya punya konektivitas dengan keluarga dan mertua saya. Sudah, kencengin. Bisa di sini. Nah, kalau bisa ke sini langsung sini gambarnya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya kita dengerin aja deh. Mungkin kau selalu menduga ku tak dapat memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan kuduakan cintamu. Oh ya kan, ngeri ya, sedap. Jangan salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku. Oke, terukir indah. Kata-kata ini penting banget di khotbah saya. Terukir indah namamu. Coba ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Tuh. Sayang, mengapa engkau ragukan cintaku? Ketulusan cintaku kupersembahkan hanya untukmu. Wah, dalam ya. Refnya, sayang, andaikan kau bisa menerobos melihat hatiku, apa yang kau akan sadari? Mengapa ku sangat, tuh pemain musik sampai gini-gini di belakang tuh. Sangat mencintaimu. Oke, matiin. Sudah matiin aja. Oke ya, matiin. Nah sekarang kita baca lagi. Saya bilang, tenang aja, saya khotbah itu santai. Apalagi kecil begini kan, kalau teriak-teriak wah repot. Sekarang kita baca lagi ayatnya. Paham ya? Pak, pernah dengar lagu ini enggak Pak? Enggak ada Pak. Lahir tahun berapa Pak? Berarti enggak senang lagu-lagu gini ya? Iya, lagunya sudah kekudusanmu. Saya sih suka ya. Saya suka karena ada dimensi lain dari kehidupan kita seperti yang saya bilang. Kadang-kadang kita ini terlalu orang Kristen itu apalagi karismatik. Orang karismatik terlalu dewa banget gitu kehidupannya. Sehingga yang bawa-bawa juga dia suka lupa. Nah, oke lah gitu, nggak masalah ya kan. Tapi saya selalu bilang saya adalah pendeta karismatik. Dan sekolah saya di karismatik. Saya lamar ke Protestan ditolak. Kenapa? Karena ijazah saya karismatik. Nah itu dia. Jangan salah menilai itu. Karena sering kita salah menilai Tuhan.
Lagu tadi kalau dinyanyiin saya dengan istri saya bagus. Suami istri menyanyikan lagu itu bagus. Tapi sekedar lagu ya. Karena di sini kalau dinyanyiin dalamnya berarti ada yang kurang percaya sama kita. Entah istri entah suami. Tapi sekarang balik nih. Seandainya yang nyanyi ini adalah Tuhan. Gimana? Kita baca ayat 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ya, kemudian sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun ia dapat melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok. Nah, apa di sini katakan? Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Beda kan hasilnya kan setelah dengar lagu itu? Kalau tadi Tuhan yang bicara, dibaca Alkitabnya, bagus sih kalau kita merenungkannya dengan baik-baik. Tapi ketika kita dengarkan ada satu pemicu dalam kehidupan kita, oh ini dia nih, saya lebih resep, bumbunya lebih dapat. Saudara-saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, seperti pembukaan tadi, pendahuluan tadi saya katakan, kadang-kadang mungkin kita seperti itu saat ini perasaannya. Kok Tuhan, ada gak ya Tuhan ya? Kok aku rasa seperti ditinggalkan? Kok saya seperti dilupakan sama Tuhan? Ada 4 hari ini jawaban yang saudara bawa pulang bekal dari saya dari Jakarta, saya bekali saudara nanti keluar gereja ini, saudara tahu, Tuhan aku gak pernah sendiri ternyata. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya yang disusuinya, sehingga ia tidak berbelas kasihan kepada anak yang dari rahimnya? Sekalipun mereka melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Kalau tadi terjemahan biasa, bahasa Indonesia sehari-hari. Yang saya baca ini terjemahan 2018. Ibu-ibu banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, istri saya 6, 7 mungkin. Bukan saya loh yang mengatakan. Kalau ibu-ibu yang di gereja yang digembalakan Pak Anang, sayang anak. Semuanya sayang anak. Iya kan? Tapi Alkitab bilang, dapatkah seorang ibu melupakan bayi yang lahir dari kandungannya, yang disusuinya? Terjemahan 2018 katakan, yang disusuinya. Dapatkah? Tuhan bilang apa ya? Tuhan bilang apa? Ini yang tulis, ini Tuhan kan? Sekalipun mereka melupakannya, berarti ada ibu yang lupa sama bayinya, yang digendong 9 bulan di dalam kandungannya. Ada loh yang buang bayinya loh, dimasukin ke kerdus, ditaruh di tempat sampah, berharap orang lain menemukannya. Ya kalau orang lain yang temukan manusia, kalau anjing yang temukan, dimakan gak? Kalau tikus yang temukan, dimakan gak? Tuhan membuat sebuah metafora dirinya dengan ibu. Metafora gambaran. Dapatkah seorang ibu melupakan bayi yang dari kandungannya, yang keluar dari kandungannya, yang keluar dari rahimnya, yang digendongnya, ditimang-timangnya, di dalam rahimnya selama 9 bulan? Ternyata Alkitab bilang, sekalipun mereka melupakannya. Di bawahnya bilang apa? Aku tidak akan melupakan. Nah, ini terjemahan Sela Bear ya. Alkitab ini kita ini banyak translasinya, banyak versinya. Bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Chinese, bahasa semua banyak. Ada ribuan translasinya. Dalam bahasa Indonesia Sela Bear 2011, dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, mereka bisa saja lupa. Bisa saja lupa. Tetapi aku tidak melupakan engkau. Amin. Poin yang pertama, cepat. Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan saudara. Titik. Manusia bisa? Bisa. Teman pendeta bisa? Disikut gembala kalian ini. Bisa.
Tuhan tidak pernah melupakan engkau. God never forgot you. Amin. Yang kedua, coba turun nak. Turun. Nah, di ayat yang ke-15 dikatakan seperti begini. Yerusalem, aku selalu ingat padamu. Namamu kuukir di telapak tanganku. Wah, dahsyat ini. Baca Alkitab yuk, coba dibanding-bandingin terjemahannya. Prinsipnya sama, kontennya agak sama. Tapi kalau di sini dikatakan bahwasanya aku sudah mencacah tandamu, tanganmu, dirimu, pribadimu dicacah Tuhan di tangan Tuhan. Ya. Dan pada kedua telapak tanganku, maka pagar tembokmu adalah selalu di hadapan. Ini bagus lah. Ini yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari 1985. Yerusalem, ganti nama saudara. Anang Supekso, Tommy Hansen Silalahi. Yerusalem kan kita. Iya kan? Ada di sini amang si matua saya, Gultom. Ada di sini amang itu bapak. Ya, ini karena ada orang Batak nih kayak kita pulang kampung. Sianipar. Aku selalu ingat padamu. Namamu kuukir di telapak tanganku. Lagu tadi katakan, sayang, mengapa engkau saja ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Bait yang kedua, namamu indah terukir di tanganku, di hatiku. Makanya saya bilang, khotbah saya ini kata ukir itu menjadi satu kata kunci. Tuhan bilang, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Oke, semua kedua tangannya taruh gini, lihat ya. Lihat, setelah lihat. Dulu ada stiker-stiker. Di stiker itu ada kotak, kemudian ditempel lah di situ pas fotonya. Tuhan, aku di tanganmu. Ya kan, seperti itu. Nah, sekarang setelah saudara lihat seperti begini, Bapak Ibu, anak-anakku yang gue kasihi, ada apa di telapak tangan saudara? Garis-garis kan? Coba gosok dulu, gosok. Ada di sini penghapus nggak? Coba hapus dulu, hapus. Udah, hangat kan? Aku bilang gosok. Kenapa? Karena di sini dingin. Supaya panas. Santai aja, relax. Udah? Kasih di pipi gitu kan, dingin kan? Waduh, gerejanya api loh, Pak. Adem gitu. Gerejanya. Sudah? Hapus nggak? Terhapus tidak itu? Oke? Ibu-ibu di sini yang cuci sendiri, siapa? Coba angkat tangan. Ibu masih cuci? Iya. Ya, oke. Mesin cuci, Pak. Tapi kalau kita makan Pak Gembala, ini kan putih nih. Ini aku agak biru. Putih nih. Ketiban sama noda. Cuci sendiri. Kalau nggak hilang pakai apa, Bu? Apa namanya? Clean. Itu keras loh. Panas kan di tangan kan? Saya mau tanya, abis ibu ucek-ucek itu baju Pak Pendeta yang karena enak makan, entah sate, entah apa, cipratan situ, sambelnya dicuci pakai ini nggak hilang, pakai Clean. Yang paling keras kan Clean kan? Saya mau nanya, telapak tangan ibu ini tulisannya hilang nggak? Kenceng kan? Tuhan bilang, aku mau lukis engkau di telapak tangan. I have drawn you in my palm. Palm itu guratan-guratan tangan. Bisa nggak hilang ini? Bisa. Kalau dia pahit, dikerik pakai pisau, hilang semua nih tulisan. Tapi sakit. Artinya apa? Lukisan kita dari tangan Tuhan hanya hilang kalau kita meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Kalau pulang lagi sih nggak apa-apa. Tapi di hati Tuhan itu sangat menyakitkan sekali. Jangan tinggalin Tuhan. Amin. Makanya itu jangan murtad. Ini anak-anak, anak remaja ini. Ganteng-ganteng nih.
Pasti sih amoy-amoy pasti suka ini. Ini lagi si Ling siapa nih cantik-cantik. Di luar sana pasti bakalan banyak yang mau ngejar ya Pak ya. Ya Pak ya. Oke? Bener kan? Bener kan? Kalau anak Tuhan oke, tapi kalau anak hantu jangan. Kamu akan seperti menarik dirimu dari lukisan yang sudah Tuhan di dalam tangannya. Saudaraku, namamu terukir indah di tanganku, kata Tuhan. Poin yang kedua. Yang ketiga, coba yang ketiga. Wah, ini lagunya tadi. Oh udah, jangan turun dulu. Yang ketiga ke atas. Nah ini, dari ayatnya yang ke-15 bagian B. Oh iya, sebelum bagian B itu ada satu kata yang bagus dalam terjemahan lama 1954. Kata melukiskan itu di situ dikatakan mencacahkan tandamu. Itu bagus ya. Tahu cacah? Tato, Pak. Dicacah. Tik 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 tik. Kalau orang Indian, kalau orang Dayak, ya coba lihat nanti geografinya anak-anak tentang tradisi-tradisi tato orang Dayak. Itu ada satu kulit dari kerang-kerangan yang tajam, kemudian ditaruh tinta kayak batik itu, ya kan? Batik tulis ya. Di ujungnya ditaruh, kemudian diketok-ketokkan gitu. Ya, pakai ketok ke badan manusia itu. Sehingga ada tatonya. Sakit itu, Pak. Sakit ya. Nah, makanya itu menunjukkan kedewasaan tradisi orang Dayak. Tradisi Indian juga suku Indian di Amerika kurang lebih seperti begitu. Dan ayat yang kedua, tadi melukiskan itu di dalam bahasa Inggris dikatakan I have tattooed you in my palm. Tattooed you. Jadi Tuhan tato kita di telapak tangannya. Keren banget ini. Oke? Yang ketiga, di sini dikatakan kedua telapak tanganmu maka pagar tembokmu ada selalu di hadapanku. Itu dikatakan. Tapi kalau terjemahan yang di sini, yang Alkitab bahasa Indonesia ini, Yesaya pasal 49 ayat 15b ini, 16 di sini, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kata tembok-tembok di ruang mataku saya mau jelaskan seperti begini. Dulu waktu saya SMA, Pak Anang pasti ingat nih, ada satu lagu yang katakan, aku mau makan ingat kamu. Terusin apa Pak? Aku mau tidur, ingat kamu. Habis itu apa Pak? Banyak pokoknya. Pokoknya setiap kegiatan yang kita lakukan, ingat kamu. Berarti kita ada di pelupuk matanya. Kalau mau tidur, kayak ada video. Yang dicintai, yang disayangi. Yang sedang fall in love. Kayak gitu loh maksudnya. Paham ya? Ya, nggak tahu nih anak-anak remaja ini nanti pasti akan ngerasakan kalau kamu fall in love, ya jatuh cinta, itu tadi lagu tadi itu yang keluar. Itu waktu kami remaja kayak gitu. Ada lagu itu muncul. Dan Alkitab kita mengatakan tembok-tembokmu di ruang mataku. Lagu rohani, sekarang lagu rohani dong. Supaya nanti jangan curiga pendeta, ini rohani enggak? Kok lagunya duniawi semua? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, ku di tangan, dan seterusnya. Nah kali ini Tuhan bilang, tembok-tembokmu di ruang mataku, di pelupuk mata. Artinya apa? Setiap saudara dan saya ada dalam pengawasan Tuhan. Dan Tuhan taruh di matanya karena kita ini di mata Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara ngerasakan bahwa saya kok rasanya kok sepi banget ya, sendiri banget ya, diperlakukan gak adil ya, kok situasi saat ini sangat seperti, ingat ini. Tuhan jawab saudara dengan poin yang kedua ini. Kau di mata Tuhan. Kau ada dalam pengawasan Tuhan. Jangan ragukan. Amin. Terus turun lagi. Ya. Ya, slide saya. Kita belajar terus, ini sudah. Yang ketiga, yang saudara harus pahami.
Ketika saudara ragu dan merasa dilupakan oleh Tuhan. Tuhan jauh, teriak, Tuhan mana engkau? Katanya seperti begini, Tuhan di mana engkau? Sion berkata, aku sudah dilupakan oleh Tuhan. Ingat yang ketiga. Yeremia 31 ayat 3. The Lord appear to us in the past, saying, dari jauh Tuhan berkata kepada saudara, kepada kita, seperti ini kata Tuhan, I have loved you with an everlasting love. Aku mencintai kamu dengan cinta yang kekal, dengan kasih yang kekal. Amin. Dan di situ diteruskan, I have drowned you with unveiling love, kindness. Dan aku sudah melukiskan engkau, memeluk engkau. Draw itu artinya come draw me, datang mendekat kepadaku. Kalau dikatakan I have drowned you, aku sudah menarik engkau, membebat engkau, memeluk engkau, merangkul engkau dengan kasih setia yang tidak pernah pudar ataupun layu. Unveiling itu gagal, tidak pernah gagal. Yang ketiga, ketika saudara saat ini mungkin merasakan, saya seperti sedang ditinggalkan Tuhan. Tuhan jawab, aku sudah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Apa artinya kasih yang kekal? Kalau kasih yang non kekal berarti fana, berhitung Bapak Ibu. Hitungannya piye? Satu kali kau apa gimana? Masih ku maafkan. Balik lagi Pak lagunya. Dua kali kau kecewakan aku, masih ku maafkan. Tapi jangan tiga kali kau sakiti, jangan, oh jangan. Itu kasih manusia, itu kasih yang fana, kasih yang terbatas, kasih yang fana, berhitung dia, kesanggupannya berhitung. Makanya Petrus bertanya, berapa kali kami bisa mengampuni? 70 kali 7 kali kah? Petrus bilang begitu, Yesus bilang, tidak. Kalau mengampuni seterusnya. Ini dengan kasih apa yang bisa sanggup melakukan itu? Kasih yang kekal. Kalau kasih kita, kasih manusia itu enggak kekal. Terbatas adanya. Tapi Tuhan mengasihi kita, dikatakan di sini, aku sudah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Coba next. Kita lihat lagi. Yeremia 31 ayat yang ketiga, Tuhan menampakkan diri kepadaku dari jauh, firman-Nya, aku mengasihi engkau dengan kasih sayang yang kekal, sebab aku menuntun engkau dengan kasih abadi. Apa artinya menuntun kasih yang abadi? Ini kita deh, suami istri aja deh, kita ngomongin suami istri nih. Ya, supaya nanti jangan, ini lihat, ini mungkin Alkitabnya saudara, lu kok gak ada kasih yang abadi ya? Nanti cari versi yang lainnya, saya kasih PR ya. Mengenai menuntun dengan kasih yang abadi, banyak nggak orang yang bercerai Bu? Banyak. Saya lagi tangani ada konseling perceraian. Kenapa bisa bercerai? Palan kan janjinya sumpah pernikahan kita apa? Sampai dipisahkan oleh kematian. Tapi kok bisa bercerai? Anak-anak Tuhan, orang Kristen pula itu. Kenapa? Karena menuntun berhitung, kasihnya kasih yang non abadi, sehingga kesalahannya dihitung. Coba kalau Tuhan hitung kesalahan kita, ada nggak kita bisa seperti di tempat ini saat ini? Nggak ada Bapak Ibu. Suami istri juga begitu. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang mendekap kita, yang merangkul kita, kita nggak bisa mengampuni. Suami menuntun istri karena dia adalah kepala. Kasihilah istrimu. Ya kan? Istri, tunduklah kepada suamimu. Bisa nggak itu dilakukan tanpa kasihnya Tuhan ini? Nggak bisa. Jujur aja nggak bisa. Menuntun suami, menuntun anak-anak, menuntun jemaat, menuntun orang lain tanpa kasih yang abadi, lupakan.
pasti akan lepas. Dan ketika lepas, itu sakit. Ya. Nah, Tuhan berkata, aku sudah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku menuntun engkau dengan kasih yang abadi. Wow, luar biasa. Poin yang ketiga. Kalau ada di sini hatinya yang sedang sepi, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku menuntun engkau dengan kasih yang abadi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, yang terakhir, saudaraku, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin? Baca dengan bagus ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini saya pendeta dan dosen. Dulu saya ngaku nih di hadapan jemaat yang ada di sini, yang dulu-dulu saudara belum mendengar saya. Dulu waktu narik perhatian orang supaya orang ke gereja, sungguh-sungguh setia pada Tuhan, saya bilang sorga itu loh, supaya masuk sorga. Karena di sorga apa? Ada di sini yang masih ngontrak rumahnya, masih ya? Oke. Dulu saya kuatkan orang-orang yang ngontrak. Udah, kamu gak apa-apa, di dunia kamu ngontrak, memang di dunia ini kita orang asing kok. Ya, nanti kita pulang di sorga. Kenapa kita di sorga? Di sorga Pak, lantainya dari emas, dindingnya dari permata-permata, semuanya. Jadi saya menarik jemaat, menguatkan mereka, memperkenalkan sorga, lantainya dari emas, dindingnya dari permata, berlian, krisopras, krisolit, batu biduri bulan, dan lain-lain seperti begitu. Sekarang ternyata di sorga itu yang paling berharga bukan itu. Sorga tanpa Yesus, nothing. Nggak nothing. Yang membuat sorga itu bernilai, bermakna, dan kita kejar, berjuang supaya setia di dunia ini karena Yesus, bukan karena emasnya. Nah, sekarang saya ngaku itu dulu saya lakukan. Tapi sekarang setelah baca ayat ini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya kepada bagi kita semua, bagaimana mungkin? Artinya apa nih? Yang terbaik di sorga anaknya. Yang ternilai, yang paling bernilai di sorga Yesusnya. Dan itu hanya satu, gak bisa diganti yang lain. Saya orang tua nih, anak saya 3. Pak Anang ini teman baik saya. Anggap dia tidak punya anak. Tom, kamu kan anaknya 3. Dengan cucuran air mata. Aku gak punya anak, Tom. Si Cimawon, Tom, yang kamu paling gak suka. Aku bilang, apa? Minta anak, kamu berdoa minta sama Tuhan. Anakku 3 loh. Kalau aku kasih 1, masih ada 2 di saya. Betul? Ngerti maksud saya? Apalagi kalau anak saya satu-satunya. Anak tunggal. Ada orang yang minta. Dan dia bilang sama saya begini, "Tar ya, aku sekolahin yang bagus. Sekolah yang terbaik. Pakaiannya tak bikin bagus. Aku perhatikan, pokoknya anakmu itu yang aku minta itu tak jadiin anak sultan, karena aku sultan." Bapak yang baik kira-kira mau gak ada orang minta anaknya? Tidak. Betul? Nah, sekarang kita balik ke sini. Ayat ini. Bapak punya anak cuma 1. Namanya Yesus Kristus. Anaknya yang paling dikasihinya. Saya punya anak 3, diminta 1 saya gak kasih. Apalagi anak saya 1, diminta lagi, gak mungkin saya kasih. Yang 3 aja gak aku kasih, apalagi yang 1, paham? Di sorga itu cuma ada 1 yang paling bernilai, namanya Yesus Kristus.
Kita baca ayat ini kembali. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita bersama-sama dengan dia? Nggak mungkin. Impossible. Mustahil. Artinya begini. Kalau Yesus dia berikan. Nah, yang bergumul dengan rumah, bagaimana mungkin? Rumah bagimu tidak diberikan Tuhan kalau kau setia. Amin. Makanya bagaimana mungkin yang lain, Pak Gembala? Yesus diberikan. Kalau hati kita tulus kepada Tuhan, nggak meragukan Tuhan, bagaimana mungkin yang lain nggak diberikannya kepada kita? 4 hal ini harus kita tanamkan kuat-kuat supaya kita setia sama Tuhan. Amin. Kesimpulan, saya tutup di sini. Kesimpulan, bukti Tuhan mencintai kita satu. Bapak mengukir saya di telapak tangannya. Yang kedua, bukti Tuhan mencintai kita. Yesus menaruh saya di rongga matanya. Lagu dulu nih, ingat lagi. Tiba-tiba ingat nih Pak Anang, Pak berat nih saya. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam hati. Padamu bulan, padamu bintang, kasihku yang abadi. Yesus menaruh saya di matanya. Amin. Yang kedua, yang ketiga, Yesus mencintai saya dengan kasih yang kekal. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berujung, kekal. Menuntun saya dengan kasih yang abadi. Suami saya, kalau saya berbuat salah dihitung-hitung. Enggak salah aja diingat-ingatkan salah-salah yang dulu. Ya kan? Allah mengasihi kita dengan dan menuntun kita, menyayangi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi. Yang terakhir, Bapa tidak menyayangkan anaknya yang dikasihinya. Apalagi pergumulan saudara. Coba lihat saya. Coba lihat ke depan. Akhir khotbah saya ini. Semua lihat. Oke? Yang belakang yang 3. Ya, saya tunjuk satu persatu ya. 3 per 3 ini. Kalian punya pergumulan apa anak-anakku? Jangan sebut. Dalam hati aja dulu. Dalam hati. Jangan sebut. Udah? Sudah? Sebutkan pergumulanmu dalam hatimu. Sudah? Enggak, kalian bertiga, multimedia 3. Sudah? Sudah. Oke, depan multimedia. Ini kan sedikit nih jemaatnya kan. Jadi semuanya saya langsung afirmasikan. Kalian bertiga yang singer tadi, udah? Apa pergumulanmu? Udah? Ini yang sepasang, udah? Tulis. Ungkapkan dalam hatimu. Gak usah terucap dengan kata-kata. Sudah? Pak yang baju biru garis-garis, sudah? Bapak sama ibu sepasang, sudah pergumulannya Pak? Apa ya Pak? Tulis ya Pak. Di pikirannya. Ibu gembala sama Pak gembala sudah? Istri saya, ya. Mertua saya sama 3 anak saya, apa pergumulannya? Sudah? Udah? Persoalan hidupmu. Contoh nih, kamu mau naik nilai gitu kan. Aku nilainya jelek, aku mau lagi bergumul nih. Itu loh Pak, ngeri kan. Jadi kata-kata sulit itu, pergumulan itu persoalan. Ya, udah? Itu anak saya, jujur bener. Aku udah semangat-semangat khotbah, pergumulan dia belum dapat. Amang sudah, Mang Sianipar? Pergumulannya ya, udah ya? Ibu ya Inang ya, udah? Ibu ya, yang rambut panjang, sudah. Tante, udah ya? Sebelum saya akhiri khotbah ini, baca ini. Naik ke atas, yang satu. Yang satu, nih. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu itu? Gantikan dengan kata-kata yang sudah saudara tulis tadi. Pergumulan saudara. Pergumulan saya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan menjawab pergumulan itu? Yang terbaik aja dia rela. Apalagi pergumulan kita itu.
kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa.